Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan rezeki kita, diberikannya kita kesehatan, umur yang berkah. Bagi teman-teman yang lagi sakit, saya doakan supaya Allah segera mengangkat segala penyakitnya dan menyembuhkannya supaya teman-teman semuanya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya awali dengan bongkar belanjaan ya teman-teman, karena minggu kemarin saya tidak ada food prep. Jadi ini saya belanja harian sewaktu pulang sekolah. Saya belanja di warung dekat sekolah itu tadinya total belanja saya itu 65.000. Itu yang dapat ada isi kerang, kemudian ada kacang panjang, terus tahu, bawang putih dan bawang merah, tepung serbaguna, Royco, yang pahit itu apa namanya, pare. Lupa saya teman-teman. Di sini saya berencana untuk membuat sambal tumis kerang campur dengan kacang panjang. Ini kacang panjangnya sudah mulai saya potong-potong ya teman-teman. Potongannya itu sesuai dengan selera. Tadinya saya bingung juga mau dicampur apa isi kerangnya itu. Jadi ini ada 3 macam yang akan saya ambil ya teman-teman, yaitu pare, kacang panjang dan tahu. Tetapi setelah sampai di rumah itu saya pikir lagi, karena banyak campuran gitu, saya ambil saja kacang panjang untuk campuran isi kerang itu, dan pare bisa digunakan untuk besok harinya. Begitu juga dengan tahu. Di sini saya sudah selesai memotong kacang panjang, kemudian ini cabai ini tidak saya beli ya teman-teman, karena ada cabai yang kemarin sisa membuat sambal terasi, dan kemudian itu ada cabai rawit sedikit dari siksaan masakan kemarin, yaitu masak pucuk ubi telur bulat ya. Di sini saya lanjut untuk mengupas bawang merah, karena sudah beberapa hari ini saya tidak ada menggunakan bawang merah untuk memasak ya teman-teman, dikarenakan bawang merah saya itu telah habis 1 minggu yang lalu, jadi saya belum ada stok. Tetapi alhamdulillah hari ini saya sudah beli, tetapi saya tidak tahu berapa beratnya, karena saya hanya mengambil gitu saja, nanti pas pembayaran di kasir berapa beratnya itulah yang dibayar. Kemudian ini saya lanjut untuk mengupas bawang putih. Kalau saya memasak itu, kalau tidak menggunakan bawang merah juga tidak apa-apa ya teman-teman, tetapi kalau bawang putih yang tidak ada baru saya bingung, karena dengan citra rasanya bawang putih itu membuat masakan saya semakin lezat. Tetapi saya tidak tahu juga kalau bagi teman-teman ya, itu menurut selera kita masing-masing. Di sini saya menumis kerang itu, saya tidak ada menggunakan jahe kunyit gitu ya teman-teman. Saya hanya menggunakan bawang putih, bawang merah, terus cabai merah keriting, cabai rawit, dan sedikit tomat. Di sini juga saya sudah merefill bawang merah dan bawang putih. Dimasukkan saja di tempat yang ada jahe serta kunyit ya teman-teman.
karena tempatnya itu masih bisa dimasukkan bawang merah daripada banyak tempat di dalam kulkas. Jadi penuh kulkasnya ya teman-teman, jadi lebih baik disatukan saja. Di sini tepungnya juga tidak saya gunakan, yang saya gunakan untuk besok-besok sudah saya masukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian ini saya lanjut untuk buka isi kerang ya teman-teman. Di sini isi kerang itu beratnya itu 1/2 kilo, harganya kalau nggak salah dengar saya tadi 25.000 ya teman-teman. 1/2 kilo berarti 1 kilonya itu 50.000. Bagaimana di tempat teman-teman kalau harga kerang rebus gitu atau isi kerang itu ya, apakah sama dengan di daerah saya di Riau atau lebih murah harganya di tempat teman-teman semuanya? Di sini isi kerangnya itu sudah saya masukkan ke dalam wadah. Kalau saya itu cara membersihkan kerangnya itu saya pilih satu-satu ya teman-teman. Saya teliti, begitu teliti ya teman-teman, karena takutnya ada pasir-pasirnya gitu, atau kulit kerangnya itu pecahannya itu ya bisa nanti melukai kita, karena itu kan tajam ya teman-teman, kulit kerang itu. Di sini saya pilih satu persatu, mana tahu masih ada kotorannya atau bagaimana ya, biar bersih, karena yang mengkonsumsi itu kan keluarga kita ya teman-teman. Jadi akan lebih baik kita lebih teliti untuk membersihkan kerangnya itu. Oh ya teman-teman, sewaktu teman-teman mengikuti kegiatan saya hari ini, teman-teman lagi ngapain ya? Apakah sudah bersantai-santai bersama keluarga atau masih beraktivitas di dapur? Nanti boleh komen-komen di kolom komentar. Dan juga hari ini teman-teman masak apa ya? Nanti boleh juga di komen di kolom komentar supaya saya tahu apa masakan bunda hari ini atau teman-teman yang lainnya, agar bisa untuk menu saya berikutnya. Setelah isi kerangnya itu sudah saya pilih-pilih ya teman-teman, alhamdulillah selesai juga. Tadinya saya agak begitu bosan juga ya, karena memilih satu-satu itu kelamaan sekali, tetapi harus bagaimana demi keluarga kita yang mengkonsumsinya atau menu untuk makan hari ini. Di sini saya lanjut untuk mencucinya ke wastafel ya teman-teman, karena tadinya sewaktu saya duduk di lantai itu atau di bawah, saya juga sudah mencucinya 1 kali ya. Kemudian ini saya lanjut untuk mencucinya untuk kedua kalinya. Tetapi di sini memang sering-sering saya cuci ya teman-teman, karena airnya itu masih kotor dan juga ada terasa pasir-pasirnya di dalam wadah itu. Jadi saya mencucinya itu berulang-ulang supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam kerang itu terbuang gitu ya teman-teman, biar bersih gitu. Kemudian ini lanjut saya mencuci tempat kerang tadi, biar sewaktu selesai memasak, jadi peralatan yang kita pakai juga sudah bersih semua dan tidak ada yang menumpuk di wastafel. Kemudian setelah saya mencuci tempat wadah kerang tadi, ini saya lanjut untuk mencuci atau membersihkan kacang panjang ya teman-teman. Jadi sewaktu saya masak nanti semuanya sudah bersih dan tidak ada lagi yang mau akan dicuci.
Begitu juga dengan cabai ya teman-teman. Di sini saya ingin mencoper cabai karena waktu itu saya rencananya mau manual gitu ya, menggiling cabai, karena ada juga perbedaan kita menggiling cabai manual dengan chopper itu lebih wangi kalau kita menggiling secara manual, itu menurut saya itu teman-teman. Di sini bisa kita lihat yang saya gunakan untuk menumis kerang itu sudah saya masukkan ke dalam chopper semuanya. Di sini saya sengaja memakai cabai rawit ya teman-teman, karena sudah lama rasanya kalau menumis kerang itu tidak pakai cabai rawit, biar agak terasa gitu makan ya teman-teman. Karena selama ini saya membuat tumis kerang itu selalu manis, jadi rencana kalau isi kerang hari ini yang saya tumis itu ada pedas-pedas manis gitu ya. Mudah-mudahan enak untuk anak-anak saya dan suami saya. Kemudian ini saya lanjut untuk mengambil wajan serbaguna ya teman-teman. Mengapa saya bilang itu wajan serbaguna? Karena dibuat untuk penggorengan juga tidak lengket setelah kita memakai untuk masakan yang lainnya. Karena kalau wajan saya atau kuali saya yang warna hitam yang biasa saya pakai itu, kalau sudah saya buat untuk menggulai, biasanya saya membuat rendang di situ ya teman-teman. Besoknya kalau saya untuk menggoreng ikan itu menjadi lengket. Tetapi dengan adanya wajan serbaguna ini alhamdulillah tidak ada ya. Sangat bermanfaat sekali. Di sini sudah saya panaskan minyak ya. Kebetulan minyak di rumah saya itu sudah habis ya teman-teman. Di sini saya menggunakan minyak bekas penggoreng kerupuk kemarin. Karena minyaknya itu masih bagus, jadi saya gunakan untuk menumis bumbu masakan hari ini. Di sini saya lanjut untuk menumis bumbunya ya teman-teman, karena ini minyaknya sudah panas. Di sini bumbunya sudah saya masukkan. Tadinya saya lupa untuk mencoper sekalian terasi ya. Di sini saya masukkan saja terasi 1 bungkus, terasi ABC gitu ya teman-teman, biar masakan kita itu bertambah wangi. Dan kemudian ini saya beri daun jeruk dan daun salam. Kebetulan ada ya teman-teman, karena kalau saya masak di rumah itu apa adanya saja, boleh pakai daun atau tidak. Kemudian ini sudah saya tumis sampai wangi bumbunya. Kemudian ini lanjut saya masukkan isi kerang yang telah saya cuci bersih. Kemudian ini lanjut saya masukkan juga potongan kacang panjang dan diberi sedikit air ya teman-teman, atau secukupnya saja. Kemudian lanjut saya beri garam, dan ini penyedap ya. Jika teman-teman tidak suka penyedap juga tidak apa-apa, di skip saja. Kemudian ini lanjut saya beri kecap manis secukupnya, biar nanti masakan ini ada manis-manis pedasnya gitu ya teman-teman. Karena yang masakan begitu itu jarang sekali saya buat. Inilah masakan tumis isi kerang itu yang saya buat jadi pedas-pedas manis. Mudah-mudahan anak dan suami saya nantinya suka ya. Di sini sudah saya aduk dan sudah tercampur dengan merata. Di sini tinggal kita menunggu matangnya saja lagi ya teman-teman.
Sambil menunggu masakannya matang, ini saya lanjut untuk icip-icip ya teman-teman, apakah sudah seimbang antara pedas dan manisnya itu. Ini juga saya berulang-ulang kali untuk mencicipinya. Begitu juga dengan isi kerangnya ya. Kalau dengan rasanya alhamdulillah sudah pas. Di sini saya lagi mencicipi isi kerangnya. Ternyata isi kerangnya ini belum matang ya. Saya kira ini masih separuh matang. Jadi ini lanjut untuk dimasak kembali. Alhamdulillah ya teman-teman, masakan saya hari ini tumis kerang pedas manisnya sudah matang dan sudah bisa kita santap bersama keluarga. Mudah-mudahan apa yang saya buat hari ini menunya bisa menginspirasi masakan teman-teman untuk berikutnya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti aktivitas saya hari ini tanpa di skip. Mudah-mudahan semua kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.